Film dimulai di Amerika Latin, pada masa ketika penculikan sedang berada di puncaknya. Setiap jam, ada seseorang yang diculik, dan 70% di antaranya berakhir tewas. Mantan perwira CIA, John, mengunjungi sahabat lamanya, Paul Rayburn, di Meksiko. Paul, yang juga pernah bekerja di CIA. You been working? Yeah, no. Been moving around, Colombia. You think God will forgive us for what we've done? No, you don't. Menyarankan John untuk mulai mengendalikan kebiasaannya minum alkohol. Penasaran dengan keadaan John sekarang, Paul bertanya apa yang sedang ia lakukan belakangan ini. John menjawab singkat, ia tidak melakukan apa-apa. Paul lalu mengatakan bahwa banyak orang di kota membutuhkan pengawal pribadi yang andal, dan ia yakin John cocok untuk pekerjaan itu. Ia menceritakan tentang Samuel Ramos, seorang pengusaha otomotif di Mexico City yang membutuhkan pengawal bagi putrinya, Lupita, agar polis asuransi penculikannya bisa berlaku. Adegan berpindah ke Samuel yang sedang berbicara dengan pengacaranya, Jordan. Jordan menjelaskan bahwa jika Samuel tidak segera mendapatkan pengawal untuk putrinya, izin polisnya akan kadaluarsa. You do this, you get one that's got a decent resume. We're not looking for a goddamn Superman here, right? Get someone cheap. So you renew the policy and then fire the prick for whatever, incompetence. Meski awalnya ragu, John akhirnya bersedia setelah diyakinkan oleh Paul. Kemudian, John berada di dalam mobil bersama Samuel yang sedang meninjau riwayat pekerjaannya. Samuel terkesan saat mengetahui John pernah bekerja di CIA. 16 years of military experience, extensive counter-terrorism work. Namun bertanya mengapa ia kini menjadi pengawal. John menjawab bahwa ia terlalu banyak minum, dan ketika seseorang minum melebihi batas, kemampuan refleks akan terganggu. Itulah sebabnya ia tidak lagi layak bekerja di pemerintahan. Samuel mengatakan bahwa ia tidak masalah dengan kebiasaan itu, asalkan John menjaga keselamatan putrinya. Namun, ia meminta John untuk tidak menyebutkan masalah alkohol ini di depan istrinya. Mereka tiba di rumah Samuel. John bertemu dengan Lisa, istri Samuel, yang tampak senang mengetahui John adalah orang Amerika. You're an American. So are you. Lisa lalu memanggil putrinya, Lupita, yang akrab dipanggil Pita. Pita menyambut John dan mengajaknya melihat kamarnya. Saat berbincang, Pita mengatakan bahwa John adalah pengawal kelimanya, dan ia berharap John tidak akan meninggalkannya seperti yang lain. Keesokan harinya, dalam perjalanan ke sekolah, Pita banyak bertanya pada John. Ia sempat menanyakan apakah menjadi pengawal kulit hitam di Meksiko itu menyenangkan. John hanya menjawab, waktu yang akan menjawab. Pita juga membicarakan maraknya penculikan di Meksiko. Bahkan 24 kasus terjadi hanya dalam seminggu terakhir. Setelah obrolan panjang, mereka tiba di sekolah. Sesudah turun, Pita mengajak John masuk. Di dalam, Pita memperkenalkannya kepada gurunya. Sang guru menatap John dengan seksama dan berkomentar bahwa ia terlihat gelisah dan sedih. Mungkin karena masa lalunya. Guru itu menyarankan John untuk membaca Alkitab, bahkan membacakan beberapa ayat. Namun, John justru membalas dengan mengutip ayat-ayat lain, menunjukkan bahwa ia memang sudah membaca Alkitab. Sementara Pita berada di sekolah, John menunggu di luar. Setelah jam sekolah selesai, ia menjemputnya. Dan di perjalanan pulang Pita kembali bertanya, kali ini tentang masa kecil John. John mengaku tidak suka sekolah dulu, karena sekolahnya tidak sebagus dan selengkap milik Pita. Were you unhappy? Rasa ingin tahu Pita yang tak ada habisnya membuat John kehilangan kesabaran. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah pengawal, bukan teman. Jadi Pita sebaiknya berhenti bertanya. Pita pun tersinggung. Saat mobil berhenti, ia keluar dan memilih duduk di kursi belakang. John menyadari ia telah membuat gadis kecil itu sedih. Sesampainya di rumah, Lisa mencoba mengajak John mengobrol. Tapi John menegaskan bahwa ia bukan orang yang banyak bicara, dan ia hanya ada di sana untuk bekerja, tidak lebih. And Peter just wants to be friends.
But you're paying me to protect her, right? Not to be her friend, right? Malam itu, John sulit tidur. Kenangan masa lalunya menghantui, ditambah rasa bersalah dan depresi akibat masa lalu di CIA. Dalam kondisi mabuk, ia mencoba mengakhiri hidupnya, namun peluru gagal meletus. Ia menelepon Paul untuk menceritakan semuanya. Paul menasihatinya agar kembali menguatkan diri. Tanpa sadar, Pita melihat kejadian itu dari jendela kamarnya. Diam-diam, ia mulai memahami beban batin John. Keesokan paginya, John mengantar Pita dan Lisa ke sekolah. Dalam perjalanan, ia menyadari ada mobil mencurigakan yang mengikuti mereka. Saat John meminta pensil, Pita dengan cerdas menuliskan nomor plat mobil tersebut. Hari itu Pita mengikuti lomba renang. John hadir untuk mendukungnya. Meski sudah berusaha keras, Pita hanya meraih juara 3. Dalam perjalanan pulang, ia berkata bahwa ia tidak akan pernah menang. John menenangkannya, mengatakan bahwa Pita sebenarnya berenang lebih cepat dari yang lain. Hanya saja ia terlalu lama saat melompat ke air. John pun mulai melatihnya agar lebih percaya diri. Dan dari sinilah hubungan mereka mulai terjalin lebih dekat. Suatu hari Samuel dan Lisa pergi ke kota lain, meninggalkan Pita bersama John. Gracias. John terus melatihnya. Dan seiring berjalannya hari, hubungan mereka semakin dekat. Saat hari perlombaan berikutnya tiba, John bukan lagi sekadar pengawal. Ia mulai menyayangi Pita layaknya anak sendiri. Pita memenangkan lomba tersebut, dan keduanya sangat gembira. Pelajaran piano Pita pun dimulai, dan John mengantarnya. Namun, saat keluar setelah mengantarkan Pita, John melihat mobil yang pernah mengikuti mereka sebelumnya. Tak lama, 2 polisi federal memblokir jalan. John segera menyadari ada yang tidak beres. Merasakan ancaman, ia menyuruh Pita berlari saat keluar dari kelas, dan baku tembak pun terjadi. John berhasil menewaskan 4 penyerang, termasuk kedua polisi tersebut. Namun ia mengalami luka parah, sementara Pita berhasil dibawa kabur. Saat John masih memulihkan diri, ia justru dijadikan tersangka. Namun, jurnalis Mariana Guerrero meragukan versi polisi, mencatat bahwa para polisi yang terlibat tidak sedang bertugas dan pernah terkait kasus korupsi. Lo que es seguro es que murieron heroicamente. Bueno, por supuesto. Pero ¿qué hacían exactamente en el lugar del rapto? Sementara itu, agen Miguel Manzano memindahkan John ke klinik hewan untuk melindunginya dari polisi korup. Pemimpin sindikat penculikan yang dikenal sebagai The Voice menuntut tebusan $10 juta. Samuel setuju membayar, dibantu Letnan Polisi Victor Fuentes. Namun, saat proses penyerahan tebusan, para penculik disergap dan keponakan The Voice tewas. Menyalahkan keluarga Ramos, The Voice memberi kabar bahwa Pita akan hilang selamanya sebagai balas dendam. Now it is too late. Por favor, no le haga daño a mi niña. Get out of my fucking house! Just that crease. It's a mess. Somebody hijacked the drop, and the kidnapper's nephew was killed, so he killed Peter. Mariana memperingatkan John bahwa para penculik merupakan bagian dari kelompok kuat bernama La Hermandad, gabungan pejabat, polisi, dan kriminal korup. Meet you. Tell your driver to keep his distance next time, all right, friend? John berjanji pada Lisa, ibu Pita, bahwa ia akan membunuh semua yang bertanggung jawab atas kematian putrinya. Ia pergi ke kamar Pita, membaca buku hariannya, dan menemukan bahwa Pita sebenarnya sangat menyayanginya. Ia juga menemukan catatan nomor plat mobil yang ditulis Pita,
lalu menghubungi Mariana untuk mencari semua informasi tentang mobil itu. Dengan bantuan Paul, John mendapatkan persenjataan dan perlengkapan. Ia menyiksa sopir gerbang yang terlibat, bahkan memotong jarinya untuk memaksa berbicara, lalu membunuhnya. Le dicen la voz. La voz, okay. Sopir itu menunjuk sebuah klub sebagai tempat keberadaan para penculik. Di klub, John menghadapi 3 orang, membunuh perantara yang dijuluki Jersey Beau, serta 1 penjahat lainnya. Ia juga menyelamatkan seorang gadis lain yang diculik dan menemukan kartu ATM yang berisi bukti penting. John memanggil Mariana untuk datang ke klub. Saat ia tiba, John menyerahkan gadis itu dan kartu ATM tersebut. Mariana lalu mengungkapkan bahwa Fuentes juga bagian dari La Hermandad. Sementara itu, Manzano mewawancarai Paul yang menggambarkan John sebagai seniman kematian. Ia menjelaskan bahwa setelah John memutuskan untuk membalas dendam, tak seorang pun yang terlibat akan selamat. Creasy's art is death. Mariana membujuk Manzano untuk membantu John melancarkan perang terhadap para penculik. John lalu menyergap iring-iringan mobil Fuentes dengan peluncur granat. Ia menculik Fuentes dan memasang bom di tubuhnya. Where the deal went bad, the ransom got stolen. C4, highly explosive. You put them all together, you got a bomb. Dalam ketakutan, Fuentes mengaku bahwa ia dan anak buahnya menyergap penyerahan tebusan. Namun, sebagian besar uang tebusan telah dicuri oleh Jordan Kalfus, pengacara Samuel. Lawyer, Jordan Kalfus. Jordan Kalfus? Setelah membunuh Fuentes, John mencari Kalfus dan menemukannya sudah tewas dengan kepala terpenggal, bersama dokumen rekening bank yang mengarah langsung kepada Samuel. John pergi menemui Samuel dan Lisa. I'll snatch the life right out of you, you understand? What? You know what I'm talking about, Peter's kidnapping or death. Were you a part of it or not? It's 5 from 10, that's 5. What happened to the other 5, Sam? Tell your wife, it's your chance to talk. What happened? Samuel mengaku bahwa Jordan menyarankan mereka untuk merekayasa penculikan Pita demi klaim asuransi, sekaligus melunasi utang ayahnya. Mereka dijanjikan Pita tidak akan terluka. I did it, Lisa! I agreed to the kidnapping! I did it for us! Namun, ketika Fuentes ikut campur, situasi menjadi kacau. Samuel menyalahkan Jordan atas kematian Pita dan membunuhnya. Lisa, yang tak tahu keterlibatan suaminya, terpukul. Ia berkata pada John untuk membunuh Samuel, atau ia sendiri yang akan melakukannya. John meninggalkan Samuel bersama sebuah pistol dan peluru yang dulu pernah ia gunakan untuk mencoba bunuh diri. Dilanda rasa bersalah, Samuel menembak dirinya sendiri. Mariana dan Manzano melacak kartu ATM tersebut hingga ke Street The Voice dan menemukan alamatnya. Tim Manzano berhasil masuk rumahnya dan menemukan foto The Voice. Meski diancam La Hermandad, Mariana tetap mempublikasikan foto itu dan memberikan alamatnya pada John. John menculik istri The Voice dan saudaranya, Aurelio. Dalam konfrontasi itu, John tertembak di dada. Namun ia berhasil mengetahui identitas asli pemimpin sindikat, Daniel Sanchez. John menghubungi Daniel dan mengancam keluarganya. Daniel lalu mengungkap bahwa Pita masih hidup dan menawarkan pertukaran. Pita ditukar dengan Aurelio dan John sendiri. John pun setuju. I will leave you her life for your life and the life of my brother. Ia lalu meminta Lisa menemuinya di lokasi pertukaran. John akhirnya bertemu kembali dengan Pita di tengah jembatan layang. Ia meyakinkan Pita bahwa ia menyayanginya, lalu mengirimnya kembali ke pelukan sang ibu. John dan Aurelio kemudian dibawa oleh anak buah Daniel. Luka parah membuat John menghembuskan napas terakhirnya. Namun ia pergi dengan hati yang tenang. Tak lama kemudian, Manzano berhasil melacak Daniel dan menembaknya mati saat penangkapan.